Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat untuk penerapan pengendalian internal dan pengelolaan kas dalam perusahaan. Pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses pada organisasi dalam mencegah ketelitian, keakurasian, serta efektivitas dan efisiensi dari suatu proses bisnis untuk menciptakan tujuan tertentu. Pengendalian internal sangat penting bagi bisnis untuk memastikan bahwa sistem mereka aman. Pengendalian internal memiliki berbagai komponen dalam dan biasanya berakar pada sistem organisasi. Rekening bank. Rekening bank merupakan nomor yang digunakan untuk merekam transaksi di bank melalui mulai dari tabungan, nabung, transak, transpa, trans, transfer, penerimaan dana tunai, hingga pemeriksaan saldo yang dilakukan secara langsung maupun melalui internal. Karakteristik rekening bank bertujuk pada fitur-fitur atau sifat-sifat yang membedakan rekening bank dari bentuk di penyimpanan uang lainnya. Lanjut, pengelolaan piutang usaha, klasifikasi dan jenis piutang. Pengelolaan piutang usaha secara umum. Piutang usaha adalah klaim yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggan akibat perjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha dapat diklasifikasi menjadi dua kategori utama, yaitu piutang dagang dan piutang non-dagang. Karakteristik dan akuntansi untuk piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah piutang yang tidak dapat ditagih kembali oleh perusahaan. Karakteristik meliputi tidak ter, tidak terbayar, diperlukan penyesuaian. Dalam akuntansi, piutang tak tertagih dicatat sebagai kerugian pada laporan laba rugi dan mengurangi total piutang yang dilaporkan dalam neraca. Selanjutnya, karakteristik aset aset tetap akuntansi untuk penyusunan dan pelepasan aset tetap. Pengelolaan, pengelompokan, pengelompokan dan penghitungan biaya aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasionalnya dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti bunga bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan. Pengelolaan biaya aset tetap sangat penting karena memengaruhi laporan keuangan perusahaan dan perencanaan ke depan. Membuat ayat jurnal untuk pelepasan aset tetap. Aktivitas tetap merupakan aset atau harta berwujud yang dimiliki badan usaha yang masa ma- a- a- masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atas satu periode akuntansi dalam dan digunakan sebagai sarana penunjukan kegiatan operasional perusahaan dan tidak diperjualbelikan. Biasanya perusahaan akan melakukan pelepasan aset ketika aset tetap tersebut telah kehilangan kegunaannya. Lanjut, memahami aset dan keuangan tak berwujud. Definisi aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non 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 yang tidak memiliki wujud fisik.
namun dapat didefinisikan dan dikendalikan oleh ke entitas ekono entitas. Aset tak berwujud juga memiliki nilai ekonomis. Aset ini berperan penting dalam strategi bisnis modern, seperti nilai ekonomis, kepemilikan, keunggulan kompetitif. Lanjut. Pentingnya aset tak berwujud. Aset tak berwujud mendorong keunggulan, kompetitif, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi bagi bisnis. Aset tak berwujud menciptakan nilai jangka panjang melalui penciptaan re- recuk pasar yang meningkatkan pendapatan dan probabilitas meningkatkan pendapatan, keunggulan kompetitif, menghemat biaya, pertumbuhan bisnis. Lanjut. Ya, liabilitas lancar, gaji, dan pajak penghasil. Liabilitas lancar. Lancar adalah kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau di di atau siklus operasi perusahaan mana yang lebih lama. Berikut contoh liabilitas lancar yang terkait dengan utang perusahaan, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dan jangka pendek, dan wasiat wesal bayar. Lanjut, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan tergolong liabilitas lancar. Contoh, perusahaan memiliki utang jangka panjang sebesar 50 juta dengan jatuh tempo selama 1 tahun. Namun pada 1 tahun ini 10 juta dari utang tersebut jatuh tempo. Bagian ini tergolong liabilitas lancar karena jatuh tempo dalam jangka waktu kurang lebih dari 1 tahun. Lanjut, tujuan karyawan. Pengertian akuntansi. Akuntansi untuk menggaji atau gaji melibatkan beberapa langkah penting yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan penghasilan karyawan. Resik Register gaji adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat semua informasi terkait pengajian yang karyawan. Catatan penghasil karyawan merinci jumlah penghasilan yang men- me- diterima oleh setiap karyawan selama periode tertentu. Setelah informasi dikumpul dalam revisi gaji dan catatan, menghasilkan langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut dalam jurnal umum. Lanjut, pelaku akuntansi. Liabilitas diestimasi oleh kewajiban yang jumlahnya tidak pasti, tetapi dapat diestimasi secara wajar. Contoh umum termasuk contoh umum termasuk garasi, garasi produk, pembayaran pensiun atau jangka yang teruntang. Liabilitas kontingensi adalah kewajiban yang mungkin timbulnya tergantung pada hasil dari suatu periode di masa depan yang tidak pasti seperti tentu hukum atau klaim asuransi. Lanjut yang terakhir, akuntansi perusahaan
perseorangan, persekutuan, dan liakuitas. Karakteristik pasar perusahaan dibagi menjadi 4. Perusahaan perseorangan itu memiliki kelebihan dan pengendalian keputusan yang cepat dengan kepemilikan tunggal, tetapi memiliki tanggung jawab yang terbatas untuk modal yang terbatas. Perusahaan persekutuan mengutamakan kepemilikan bersama dengan pembagian laba atau rugi berdasarkan kesepakatan, namun tetap memiliki tanggung jawab tidak terbatas. CF memadukan sekutu aktif yang mengelola perusahaan dengan sekutu pasif yang hanya mengontrol modal. Firma firma memberikan hak yang sama bagi semua anggota untuk mengelola perusahaan dengan tanggung jawab perusahaan atas kewajiban perusahaan. Yang terakhir, akuntansi perusahaan persekutuan. Pendirian perusahaan dilakukan dengan penyotoran modal awal yang dicatat dalam jurnal. Pembagian laba atau rugi disesuaikan dengan risiko modal sekutu, keikutsertaan, dan pengunduran diri rekan dicatat dalam jurnal berdasarkan nilai modal yang masuk atau keluar. Likuidasi perusahaan itu melibatkan pelunasan kewajiban dan pembagian aset sisa sesuai dengan risiko modal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.